Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Herdanti dengan NIM 0305212025. Di sini saya akan menjelaskan materi algoritma pemrograman untuk memenuhi tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, topik pembahasan yang akan kita bahas tentang algoritma pemrograman itu ada dari pengertian, cara kerja, contoh algoritma pemrograman, fungsi dan ciri-ciri, algoritma pemrograman dasar, dan strukturnya. Nah, apa itu algoritma pemrograman? Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa itu algoritma pemrograman, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu algoritma, program, dan pemrograman. Pengertian algoritma. Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Maksudnya bagaimana? Dari pengertian tersebut, dapat kita katakan bahwa algoritma itu digunakan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan dengan tahapan-tahapan yang logis, yang disusun secara sistematis atau yang sudah diurutkan. Juga algoritma itu bisa dibilang sebagai salah satu metode agar suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan mudah, sehingga suatu kegiatan atau produksi itu tetap berjalan. Nah, penemu algoritma itu sendiri ialah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Dia adalah seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Persia. Selain dalam bidang matematika, dia juga ahli dalam bidang astronomi, astrologi, dan geografi. Selain penemu algoritma, dia juga penemu aljabar. Jadi algoritma ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam ilmu matematika, khususnya itu pada perkembangan teknologi modern seperti komputer. Di dalam dunia matematika dan komputer, algoritma ini didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah perhitungan, penalaran, serta secara otomatis sampai pemrosesan data. Nah, apa itu program? Jadi program itu adalah kumpulan instruksi komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program itu adalah algoritma. Nah, jadi program itu kumpulan instruksinya, sedangkan metode dan tahapannya itu adalah algoritmanya. Nah, apa itu pemrograman? Jadi pemrograman itu merupakan suatu kumpulan urutan perintah ke komputer untuk mengerjakan sesuatu. Jadi, pengertian algoritma pemrograman itu merupakan serangkaian proses yang wajib diikuti dalam suatu perhitungan pemecahan masalah yang lain, terutama pada program komputer. Nah, untuk menyelesaikan algoritma di pemrograman dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan tulisan ataupun dengan gambar. Namun, semua itu tergantung dari metode, teknik, atau tahapan yang digunakan oleh seorang programmer. Cara kerja algoritma pemrograman. Cara kerja algoritma pemrograman ini sangat sederhana, yaitu dari input menuju proses dan menghasilkan output. Jadi ada 3 tahapan, input, proses, output. Masukan, proses, keluaran. Nah, di sini ada contoh algoritma pemrograman. Di sini contoh algoritma pemrograman deskriptif, yang dimana baca nama dan nilai siswa. Nah, ini merupakan suatu input atau masukan. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka keterangannya lulus. Tetapi jika
nilainya lebih kecil sama dengan 80, maka keterangannya tidak lulus. Nah, ini merupakan suatu prosesnya. Tulis nama dan keterangan itu merupakan outputnya. Keterangannya lulus atau tidak lulus. Nah, itu contoh sederhana dari algoritma pemrograman. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa algoritma pemrogramannya. Jadi prinsip tersebut dapat kita pahami dengan proses sederhana seperti merebus air. Nah, di sini sudah ada susunan algoritma pemrograman merebus air. Nah, sebelum itu pertama-tama mari kita definisikan input dan outputnya. Nah, berdasarkan proses merebus air, yang menjadi inputnya itu adalah air mentah. Nah, sedangkan outputnya itu adalah air matang. Jadi susunan algoritmanya itu adalah pertama, ambil panci, kedua isi dengan air, baru ketiga itu letakkan pada kompor. Nah, setelah itu nyalakan api kompor, baru tunggu hingga keluar gelembung. Nah, barulah jadi air sudah matang. Nah, itu proses merebus air. Yang air sudah matang itu outputnya menghasilkan air matang. Inilah susunan algoritma pemrograman merebus air. Masuk ke pembahasan berikutnya. Apa saja fungsi dan ciri-ciri algoritma pemrograman? Fungsi algoritma pemrograman 1. Itu dapat menyelesaikan permasalahan rumit. Jadi dalam algoritma pemrograman ini itu bisa melibatkan suatu pemrograman yang melibatkan suatu perhitungan tingkat tinggi. Yaitu dapat menyelesaikan persoalan atau permasalahan rumit pada tingkat tinggi. Kedua, mampu menyederhanakan suatu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Ketiga, dapat digunakan secara berulang. Jadi maksudnya di sini fungsinya itu tidak sekali pakai, dapat dilakukan berulang-ulang atau dapat digunakan secara berulang-ulang. Sehingga minimalisirkan penulisan programan yang berulang. Yang keempat, adanya alur proses yang jelas. Nah, jadi terdiri dari alur proses yang jelas. Sehingga kita itu mudah mencari kesalahan jika terjadi error. Nah, untuk kelima, itu mempermudah mencari kesalahan serta dapat diperbaiki. Nah, jadi kita di sini mudah mencari kesalahan, jadi sehingga kita dapat memperbaikinya dalam waktu yang singkat. Itu fungsi algoritma pemrograman. Nah, masuk kepada ciri-ciri algoritma pemrograman. Nah, apa saja ciri-ciri algoritma pemrograman? Yang pertama ada finiteness atau keterbatasan. Nah, berarti algoritma itu harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Algoritma yang sedang mengerjakan sebuah proses atau langkah itu mempunyai sifat terbatas, maka ia harus menghentikan apa yang sedang ia kerjakan. Karena apa? Karena program yang tidak pernah berhenti atau tidak ada batasnya merupakan program dengan berisi algoritma yang salah. Makanya, algoritma itu harus memiliki sifat keterbatasan atau finiteness. Yang kedua ada definiteness, yaitu kepastian. Nah, kepastian ini adalah urutan langkah yang dibuat harus jelas dan sesuai dengan tujuan. Jadi ketika kamu membuat algoritma, kamu dapat dengan mudah mengerjakan dan menyelesaikannya dengan pasti. Nah, ketiga ada input atau masukan. Nah, jadi algoritma dapat memiliki 0 atau lebih masukan atau input. Nah, jadi masukan ini diberikan kepada algoritma sebelum ia mulai bekerja. Yang keempat ada output atau keluaran. Nah, sama seperti input yang saya bilang tadi, dia kalau algoritma ini dia juga mempunyai 0 atau lebih keluaran. Nah, jadi keluaran ini memiliki hubungan dengan input, masukan. Nah, jadi keluaran itu
tentunya harus berupa solusi atau penyelesaian dari suatu masalah. Yang kelima, ada effectiveness, yaitu keefektivitasan. Nah, jadi algoritma tentu harus efektif dan efisien. Jadi, setiap urutan atau langkah harus sesederhana mungkin, sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang relatif efisien dan masuk akal. Nah, suatu algoritma itu dapat dikatakan efisien jika waktu proses dari algoritma relatif lebih singkat dan penggunaan memorinya lebih sedikit. Baik, yang terakhir atau yang keenam, ada structure atau struktur. Nah, algoritma harus terstruktur. Urutan baris langkah yang digunakan harus disusun secara sistematis. Jadi proses penyelesaiannya itu tidak kemana-mana atau berbelit-belit. Nah, sehingga memungkinkan prosesnya itu jadi lebih singkat. Baiklah, itu saja mungkin ciri-ciri algoritma pemrograman. Selanjutnya, algoritma pemrograman dasar. Ada 3 cara penulisan algoritma pemrograman. 1. Dengan algoritma flowchart. Kedua, dengan algoritma narasi. Ketiga, dengan algoritma pseudokode. Nah, apa itu algoritma flowchart? Nah, flowchart sendiri itu adalah sebuah diagram atau bagan yang terdiri dari simbol-simbol yang menggambarkan urutan proses atau algoritma yang secara runtun dan detail, beserta hubungan antara satu proses dengan proses lainnya. Sedangkan algoritma narasi, nah penulisan ini itu dengan dilakukan dengan cara instruksi-instruksi, dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk uraian kalimat dengan menggunakan bahasa yang jelas. Sedangkan algoritma pseudokode itu adalah cara penulisan algoritma yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Nah, namun pseudokode itu ditulis lebih sederhana dengan menggunakan bahasa yang baku, mudah dipahami oleh manusia. Di sini ada contoh penulisan algoritma pemrograman. Nah, dengan menggunakan narasi, contohnya seperti ini. Nah, sebelumnya juga saya sudah memberikan contoh penulisan algoritma menggunakan narasi. Nah, dengan menggunakan flowchart, contohnya seperti ini. Nah, flowchart itu kan adalah diagram atau bagan yang terdiri dari simbol-simbol yang menggambarkan urutan proses, yang menghubungkan satu proses dengan proses lainnya. Nah, masuk kepada simbol-simbol khusus yang digunakan di flowchart. Di flowchart itu tidak menggunakan simbol-simbol yang sembarangan, dia ada simbol-simbol khususnya. Nah, simbol, nama, serta artinya. Yang pertama, simbol terminator. Itu merupakan simbol untuk mengawali atau mengakhiri program. Jadi setiap flowchart itu harus diawali dan diakhiri dengan simbol ini. Yang kedua, ada simbol input atau output. Simbol ini menggambarkan masukan atau keluaran dalam program. Yang ketiga, ada garis aliran program. Itu menggambarkan aliran program. Yang keempat, ada simbol proses. Itu menggambarkan proses yang ada dalam program. Nah, yang terakhir itu ada percabangan. Simbol ini menggambarkan pilihan selanjutnya dari kriteria yang ada. Contoh cara penulisan algoritma pemrograman dengan menggunakan pseudokode. Nah, ini merupakan contoh cara penulisannya. Nah, pseudokode tadi kan merupakan cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman, hampir menyerupai. Nah, namun pseudokode ini ditulis lebih sederhana dengan menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami manusia. Masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu struktur dasar algoritma pemrograman. Ada 3 struktur dasarnya. Yang pertama, struktur sekuensial atau runtunan. Yang kedua, struktur seleksi atau pemilihan. Yang ketiga, struktur perulangan. Apa itu struktur sekuensial atau runtunan? Nah, runtunan itu merupakan struktur dasar algoritma yang terdiri dari satu atau lebih instruksi, yang setiap instruksinya itu dikerjakan secara berurutan, sesuai dengan urutan penulisan algoritma tersebut. Nah,
Sebuah instruksi dikerjakan setelah instruksi sebelumnya dikerjakan. Yang kedua, instruksi seleksi. Nah, instruksi ini menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi atau pengambilan suatu keputusan. Nah, struktur ini ditandai selalu dengan bentuk flowchart yang berbentuk belah ketupat atau simbol percabangan. Yang ketiga atau struktur perulangan. Struktur ini memberikan suatu perintah atau tindakan yang dilakukan beberapa kali. Misal, jika teman kita mau menuliskan kata belajar C sebanyak 10 kali. Nah, akan lebih efisien jika teman kita ini menggunakan struktur ini daripada sekedar menulisnya berturut-turut sebanyak 10 kali. Oke, baiklah. Selesai sudah pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.